Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita langsung masuk ke al-majlis as-situn, ya, pelajaran atau episode ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu fi asyiyati thulatha, beliau berkata sore hari Selasa sore, ya, Thalitha asyara syahrul Rajab, tanggal 13 bulan Rajab, min sanati sitin, tahun 6, warba'in dan 40, wa khamsami'atin dan 500, fil madrasah. Jadi tahun berapa? 6 dan 40 dan 500. Jadi 546. Sekarang 1444. Jadi berapa tahun yang lalu nih? 1000 tahun. Berapa? 1000 tahun. 1000 tahun yang lalu. Iya. Ini tulisan kayak tulisan anak kemarin. Hebat enggak? Iya. Pikiran-pikirannya maksud saya. Kalau tulisannya bahasa murid-muridnya. Beliau tidak mengarang ini, beliau ngaji kayak di sini nih. Nah, tuh kalian jadi muridnya mencatat lalu mentranskrip ulang hasil kajian-kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi qala annahu qala wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda orang Islam itu baik agamanya, beragama Islam dengan baik, yaitu ketika kita melihat dia mengabaikan apa saja yang tidak penting, mengabaikan apa saja yang tidak diperlukan. Ini salah satu. Sebab bagaimanapun kita seringkali habis waktu karena kita ngurusin barang yang nggak penting. Makanya sekali lagi dalam mengelola rezeki, mengelola keuangan rumah tangga, keuangan negara, keuangan organisasi, itu berdasarkan skala prioritas. Mana yang paling penting, mana yang penting, yang agak penting, yang kurang penting, sampai yang tidak penting. Itu. Kullu man hasuna islamuhu, siapapun yang Islamnya baik, wa tahaqqaqa, dan benar-benar baik Islamnya, yaitu aqbala ala ma ya'nihi, dia akan menghadapi, menyelesaikan, mengerjakan apa saja yang penting bagi dia, yang bermanfaat, yang berguna, yakni itu seperti itu. Wa a'rada amma la ya'ni, dan dia akan berpaling, akan mengabaikan apa saja yang tidak penting, apa saja yang tidak ada gunanya, diabaikan semuanya itu. Titik. Al-istighalu bima la yani, kita sibuk bekerja, melakukan pekerjaan yang tidak penting, yang tidak perlu, yang tidak disuruh. Syughlul battalin adalah kerjanya orang-orang yang kurang kerjaan, orang-orang pengangguran, ya. Al-mahusin, yang sekarepe dhewe. Al-mahrum, ridho maula, orang yang terhalangi, yang tidak mendapatkan keriduan Allah, yaitu man lam ya'mal bima umira,
dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, wansaghala bima lam yu'mar, tetapi dia sibuk mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh. Ini kelakuan kita semua, umat Islam khususnya, yang disuruh tidak dikerjakan, yang disuruh tidak dikerjakan, yang tidak disuruh malah dikerjakan. Iya. Terlalu banyak. Saya nyuruh orang ngepel lantai, dianya ngepel nyuci piring, itu juga sudah salah. Yang disuruh tidak dikerjakan, yang tidak disuruh malah dikerjakan. Itu seperti apa? Anda bisa paham sendirilah. Iya. Jadi artinya sesuatu yang tidak disuruh dalam artian kau pasrahkan saja persoalan ini kepada Tuhanmu. Nanti Tuhanmu yang menyelesaikan. Kamu yang tekun saja mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Ini mah tugasnya Tuhan, bukan tugas kamu. Iya kan? Itu. Ya, ternyata yang diperintahkan tidak dikerjakan, ya, yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang diperintahkan malah dikerjakan, semacam itu. Ini perlu kita hayati bersama. Hada wal hirman bi'ainihi. Ini adalah satu pelanggaran atau satu pengkhianatan, ya, penghalangan yang sesungguhnya. Wal mautu bi'ainihi, dan ini juga suatu kematian yang sesungguhnya. Wat-tard bi'ainihi, dan ini adalah keterusiran yang sesungguhnya. Istighal bidunya yahtaju ila niyatin salihatin. Sibuk bekerja, mencari urusan-urusan dunia itu memerlukan niat yang baik, niat yang saleh. Wa illa, kalau tidak demikian, fa anta mamqutun, maka engkau akan menjadi manusia yang dibenci. Niat baik itulah modal kita bekerja mencari dunia, dengan niat baik. Nanti saya uraikan maksudnya dengan niat baik ini. Ishtagil bi taharati qalbika, cobalah engkau berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana supaya hatimu menjadi suci. Bekerja keraslah bagaimana caranya engkau mensucikan hatimu. Awalan, pertama-tama, fa innahu fariidatun, menjaga kesucian hati itu adalah kewajiban yang sangat sekali. Tsumma ta'arudu dan ma'rifati, kemudian engkau akan diperlihatkan untuk kemarifatan. Idza dhayya'tal asla, ketika engkau menyia-nyiakan pangkal, ya, pangkalnya kau abaikan. La yuqbalu minkal istighal bil far'i, maka kerjamu menangani yang cabang-cabang itu tidak akan diterima. Yang pokok yang harus kau kerjakan ketika diabaikan, maka yang tidak penting-penting ya tidak akan diterima. Dahan yang perlu kau pegangi, bukan ranting.
Ranting kan cabangnya dari dahan. Ya kalau dahannya diabaikan, rantingnya ya apa yang kerjakan nggak ada artinya semuanya. Sampai ternyata dalam ibadah ritual saja, yang sunnah-sunnah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yang wajib diterlantarkan. Puasanya puasa sunnah, tapi sholatnya sargrib. Apa sargrib tuh? Salat maghrib. Iya, disambung-sambung. Malah sholatnya dikodok-kodok. Iya. Ngurusin hal-hal yang tidak penting, urusannya tetangga yang bukan urusan kamu, itu yang suatu anak sendiri kamu terlantar. Iya kan? Makanya ada skala prioritas untuk menentukan mana yang lebih penting. Satu, berdasarkan egosentris. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang penting diri kamu sendiri dan keluarga kamu. Setelah itu baru tetangga. Itu dari sisi egosentrisnya. Kalau bagaimanapun juga ujungnya pada diri sendiri. Kemudian skala prioritas berupa keterdesakan, keterpaksaan, urgensi. Kiai Syihab pinjam uang buat beli motor. Pak Afkar pinjam uang buat biaya rumah sakit. Mana dulu yang dibantu? Buat beli motor dulu apa ke rumah sakit dulu? Saya dulu beli motor. Iya, motor mah bisa beli tahun depan kok. Orang sakit mah nggak bisa, harus sekarang. Dan itu nyawa persoalannya, ya kan? Kalau kita tidak berdasarkan skala prioritas dalam hidup ini, berapa banyaknya uangmu tidak akan pernah cukup. Betul nggak? Pak Edi punya hajatan. Tentu programnya itu nanggap sandiwara atau orkes Oma Irama. Apa soneta ya? Soneta grup. Kemudian menunya kan sudah dihitung, sambal goreng, empal, apa lagi, otokowok, mencret, keripik, kerupuk, semanjun, ya ada semuanya. Berapa uangnya? 150 juta anggarannya. Apa yang dibelanjakan dulu? Ternyata buat bayar soneta grup dulu. Pas beli daging duitnya udah habis. Akhirnya hajatannya nggak ada yang makan daging. Makanya pakai kerupuk aja sama sambal. Iya, nggak pernah cukup. Ada skala prioritas. Masjid dulu apa gedung serbaguna dulu? Nah di sini bahkan berbeda pendapat. Kalau Anda melihatnya sholat sebagai ibadah virtual yang sangat penting sekali, masjid dulu. Betul nggak? Ya. Ruang sebenarnya bisa kapan-kapan. Tapi kenapa di sini ruang serbaguna dulu? Ya karena pikiran saya mengutamakan ruang serbaguna. Madrasah dulu apa masjid dulu? Madrasah. Ya iya. Sampai masjid punya uang wakaf. Bertengkar DKM ini karena ada madrasah di sampingnya perlu rehab, minta uang DKM. Bertengkar antara pro dan kontra. Itu kan persoalan. Ujung-ujungnya umat Islam itu selalu bertengkar. Iya, saya katakan boleh silakan uang masjid untuk bantu madrasah. Karena bagaimanapun jamaah nanti yang ikut berjamaah di masjid keluaran madrasah. Betul nggak? Bukan keluaran diskotek, bukan. Jadi investasi akhirat kan, ya semacam itu. Nanti kita akan banyak berselisih dalam menentukan skala prioritas. Ya, apa orang tua dulu, apa suami dulu? Ibu-ibu nih, bapakmu
sama suamimu, mana yang engkau dulukan? Ya, nanti kita bahas ini. Ini masih banyak meninggalkan masalah ini, ya. Tapi garis besarnya skala prioritas kan begitu. Hal yang tidak penting kita abaikan saja dulu, yang penting saja dulu. Kita akan kehabisan waktu kalau tidak berdasarkan skala prioritas. Kita akan kehabisan dana kalau tidak berdasarkan skala prioritas. Nah, skala prioritas kita buat berdasarkan apa? Nah, kan itu. Nah, ini menjadi pembahasan kita, itu kita bahas bersama-sama. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit